Hi everyone, good morning, good evening, good afternoon, whenever you watch this video. Tapi kalau kamu nonton ini berarti kamu masih ada kepedulian tentang isu kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, kamu tahu nggak sih ada 117 negara yang memiliki prevalensi tinggi terhadap stunting, wasting, dan overweight. Dan Indonesia termasuk ke dalam 17 besar di antara 117 negara itu. Nah, karena hal ini, pemerintah secara gencar-gencaran untuk mengeluarkan Indonesia dari peringkat yang sama sekali tidak membanggakan itu. Dengan cara membuat target di tahun 2045 Indonesia emas perlu menurunkan prevalensi stunting menjadi 5%. Mari kita highlight masalah stunting. Mengapa pemerintah secara gencar-gencaran menurunkan angka stunting di Indonesia? Seperti yang kita tahu, stunting ini penyebabnya adalah kekurangan gizi, status gizi yang buruk. Nah, status gizi ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat di suatu negara. Jadi semakin tinggi derajat kesehatan masyarakatnya, maka negara tersebut bisa tergolong negara yang maju. Nah, mengapa demikian? Singkatnya begini. Jadi tadi penyebab stunting itu adalah gizi buruk. Gizi buruk ini disebabkan yaitu pertama karena kemiskinan, kedua kesenjangan sosial, ketiga sanitasi yang buruk, kebersihan lingkungan yang tidak memadai, serta kualitas air yang buruk. Nah, selain itu, stunting ini juga berdampak pada intelektualitas pada anak. Jadi, untuk kelangsungan Indonesia ke depannya diharapkan generasi-generasi selanjutnya itu merupakan generasi yang memiliki tingkat intelektual yang baik. Dan itulah mengapa pentingnya stunting ini untuk diatasi. Nah, bagaimana caranya kita menurunkan angka stunting di Indonesia? Bagaimana caranya kita mencegah uh, masalah kekurangan gizi ini lebih lanjut? Nah, sebagai mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat yang nantinya di kemudian hari akan menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat, disinilah peran kami. Mengapa negara-negara maju itu angka stuntingnya sangat rendah? Karena masyarakatnya paham dan tahu bagaimana cara mengelola gizi yang baik. Jadi, apa yang diperlukan Indonesia saat ini? Yaitu sebuah edukasi, sebuah penyebaran pengetahuan di masyarakat. Nah, siapa yang akan melakukan tugas itu? Dokter, tentu saja bukan, apalagi pemerintah. Jadi, yang bertugas untuk melakukan promosi kesehatan dan juga edukasi gizi, yaitu sarjana kesehatan masyarakat. Nah, setelah terkumpul seluruh data-data tadi, sudah lakukan kegiatan penyuluhan dan survei, maka selanjutnya sarjana kesehatan masyarakat berperan dalam pengawasan dan penilaian status gizi. Jadi, SKM bertugas melakukan surveillance gizi, yaitu memantau dan mengevaluasi status gizi masyarakat dengan data yang akurat. Mereka dapat merancang intervensi yang tepat untuk kelompok beresiko. Jadi, sarjana kesehatan masyarakat itu sudah mempelajari dan dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan gizi, terutama di kalangan remaja putri dan ibu hamil yang tentunya sangat penting untuk mencegah stunting pada anak. Nah, kemudian bagaimana tadi kita bisa tahu mengenai penyebab-penyebab utama dari stunting ini? Nah, jadi sarjana kesehatan masyarakat itu dapat melakukan penyuluhan dan pelatihan ke wilayah-wilayah yang memiliki angka stunting rendah. Jadi di situ kita melakukan penyuluhan, survei untuk mengetahui mengapa penyebab masalah stunting terjadi di satu wilayah itu. Nah, dari wilayah-wilayah tersebut dikumpulkan seluruh datanya dan direview kembali untuk mengetahui penyebab dan juga cara pencegahan serta mengatasi masalahnya. Nah, setelah melakukan surveillance data, SKM kemudian akan bekerja sama dengan pemerintah dalam merancang program-program kesehatan yang berfokus untuk peningkatan gizi, termasuk akses terhadap makanan bergizi dan air bersih. Nah, kalau saya sendiri, nantinya ketika lulus saya ingin banyak ikut dalam pelatihan maupun penyuluhan-penyuluhan di masyarakat mengenai gizi, dan nantinya saya ingin terlibat langsung dalam edukasi masyarakat dari yang saya ingin mengubah pengetahuan masyarakat dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, kemudian saya ingin melakukan inovasi terhadap program-program kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, walaupun sarjana kesehatan masyarakat yang paling berperan dalam proses perbaikan status gizi di Indonesia, namun aku harap kalian sebagai masyarakat
Jangan hanya duduk menunggu saja untuk sarana kesehatan masyarakat mengedukasi kalian, namun mulailah melek kesehatan dengan cara mencari tahu informasi-informasi seputar kesehatan. Karena apabila SKM sudah melakukan edukasi kepada kalian, berarti ada yang salah, ada masalah pada kalian dan juga lingkungan kalian. Jadi segitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa, sehat selalu.